Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, baik nikmat yang berupa jasmani ataupun nikmat yang berupa rohani. Utamanya adalah nikmat Islam, karena nikmat Islam inilah yang hanya orang-orang muslim yang diberikan oleh Allah, tidak diberikan pada semuanya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga nikmat ini dengan sebaik-baiknya hingga kita menghadap keribaannya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada Rasulullah Muhammad SAW selaku tauladan kita, selaku pembimbing kita semua umat Islam hingga nanti pada yaumul qiyamah. Bapak, Ibu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini ingin saya sampaikan satu tema, yaitu Zakat Tumbuh Indonesia Tangguh. Tentu yang mendasari tema ini adalah beberapa perkembangan dunia perzakatan 10 tahun terakhir ataupun bahkan 5 tahun terakhir, di mana selama ini memang kawan-kawan yang bergerak di dunia perzakatan mengalami pertumbuhan dan tidak kenal tentang masalah krisis ekonomi. Yang perlu saya tandaskan sebelum saya jelaskan lebih jauh tentang Zakat Tumbuh Indonesia Tangguh, perlu kita mencoba untuk flashback ke belakang, bagaimana sebenarnya kedudukan syariat zakat ini di dalam agama kita. Rasulullah SAW pernah satu kali saat duduk-duduk dalam satu majelis bersama para sahabat, didatangi oleh seseorang yang sangat tampan berbaju putih. Beliau tiba-tiba bertanya kepada Rasulullah, "Ma huwa Islam ya Muhammad?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Al-Islam syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjal bait." Orang ini menjawab, "Sodakta." Di dalam hadis yang sahih ini, para ulama mengatakan bahwa kelima hal itu merupakan rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, di dalam Islam, kaidah rukun, kalau beberapa definisi yang dihimpun oleh ulama, saya simpulkan dalam hal yang sederhana, adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan secara keseluruhan agar keyakinan atau amalan ibadah itu benar-benar sempurna. Sebaliknya, jika satu rukun tidak dilaksanakan baik secara keseluruhan ataupun sebagian, maka keyakinan atau ibadah itu rusak. Karena itu, karena zakat kedudukannya adalah rukun, maka wajib bagi umat Islam untuk melaksanakan kewajiban zakat ini dengan sebaik-baiknya. Zakat ini memang di dalam Islam, kalau ditelaah secara teologi, bahwa kedudukan zakat ini sama dengan sholat, di mana barang siapa yang memisahkan zakat dengan sholat, maka mereka itu adalah orang-orang murtad. Demikian yang dikatakan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah,
Kalau kita telaah lagi, hampir semua atau bahkan semua istilah zakat di dalam Al-Quran yang dimaksudkan adalah zakat mal yang wajib ini. Atas dasar inilah mestinya kalau umat Islam meninggalkan sholat itu sangat takut, seharusnya umat Islam di dalam meninggalkan zakat juga demikian, karena esensinya ini akan merusak keislaman yang mereka yakini. Bapak Ibu pemirsa rahimakumullah, zakat kalau kita lihat yang saat ini mulai tumbuh dan berkembang setelah kita ketahui ada mulai timbul pemikiran-pemikiran dari para cendekiawan yang kita kenal dengan istilah zakat profesi. Sebenarnya kalau kita telaah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasyabatum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Al-ayah. Ayat ini yang mendasari para ulama, para ilmuwan untuk menetapkan zakat pendapatan. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk mengeluarkan zakat, atau anfiku, keluarkanlah zakat kalian dari yang baik-baik, min thayyibati ma kasabtum, yaitu yang baik-baik dari apa saja yang kalian usahakan. Menurut Profesor Quraish Shihab maupun juga Fidilal Quran Syed Qutub, jadi semua kegiatan yang ada dan yang akan datang, manakala hal itu menghasilkan satu pendapatan, maka wajib dikeluarkan zakatnya apabila masuk dalam kategori nisabnya atau haulnya juga gitu ya. Nah, di dalam keputusan konferensi ulama Islam sedunia pada tahun 1984 di Kuwait, bahwa ditetapkan zakat pendapatan itu hukumnya wajib. Memang dalam konteks ini ada dua hal, yaitu satu sisi ikut kelompok Syekh Yusuf Qaradawi, satu sisi ikut kelompok Dr. Muhammad Ghazali. Keduanya sebenarnya sama-sama orang ulama dari Mesir. Kalau Syekh Ghazali, beliau mengatakan bahwa zakat pendapatan harus dikiaskan dengan zakat pertanian sebagaimana kedudukan ayat tadi, yaitu wawunya adalah wawu atof, sehingga antara zakat pendapatan dan zakat pertanian kedudukannya adalah sejajar. Sedangkan menurut Syekh Yusuf Qaradawi, zakat pendapatan ini dikiaskan pada zakat harta simpanan, yaitu setara dengan 85 gram emas atau 20 dinar. Nah, prinsipnya bahwa zakat ini wajib. Nah, kembali saya kepada tema tadi, kalau kita melihat bahwa pertumbuhan zakat di Indonesia ini dari 4 atau 3 tahun terakhir saja, pada tahun 2019 zakat yang dihimpun oleh kawan-kawan yang telah dikonsolidasikan oleh Basnas itu ada yang mengatakan 8,6 M T, maksud saya, ada yang mengatakan 10,2. Pada tahun 2000 itu 11,53. Pada tahun 2001 sekitar 16, dan tahun 2022 ini direncanakan
26,5 T. Pada tahun 2008 di beberapa lembaga pengelola zakat juga mengalami pertumbuhan antara 20 sampai 30. Artinya apa? Bahwa zakat ini tidak mengenal istilah krisis ekonomi, tidak mengenal istilah COVID, ya. Jadi pertumbuhan ini menunjukkan ada dua hal. Yang pertama, adanya kesadaran bagi masyarakat akan teologi zakat tadi, akan pentingnya dan wajibnya zakat ini. Yang kedua, adanya kesadaran pertambahan juga orang-orang yang dulu sudah melaksanakan infak dan zakat, kemudian karena usahanya tumbuh ditambah. Akan tetapi yang paling banyak adalah adanya muzaki baru. Sekali lagi, adanya muzaki baru. Kenapa potensi zakat yang begitu tinggi, sekitar rilis terakhir itu sekitar 380 sekian T, baru ditargetkan 26,5 T, artinya baru sekitar kurang lebih 8%. Ini menunjukkan bahwa tingkat literasi masyarakat terhadap dunia zakat ini masih rendah. Nah ini, sekali lagi, tingkat literasi masyarakat terhadap dunia zakat ini masih rendah. Ini kewajiban kita bersama, khususnya para ustadz. Kami berharap masyarakat harus diedukasi. Sekali lagi, dalam bahasa saya, mengedukasi masyarakat tentang zakat ini tidak hanya sekedar masyarakat membayar zakat, tetapi ini lebih kepada menyempurnakan keimanan masyarakat yang tadi, karena posisi zakat adalah sebagai rukun. Ini. Jadi ini yang menjadi titik poin sebenarnya. Nah, kenapa dikatakan zakat tumbuh Indonesia tangguh? Di dalam beberapa hal, dengan adanya dana zakat yang terhimpun di lembaga-lembaga zakat, sudah banyak hal yang dilakukan oleh masyarakat atau oleh lembaga zakat terhadap orang-orang miskin. Satu contoh, di saat terjadi bencana, yang ada di terdepan ini biasanya kawan-kawan lembaga zakat, ya. Jadi baik peristiwa-peristiwa di Palu, peristiwa di Semeru, peristiwa banjir di Sulawesi, di Kalimantan Barat, juga peristiwa di Sumatera Barat, semua di sana lembaga-lembaga zakat selalu hadir. Dan sekarang ini hadirnya tidak hanya sekedar sebagai relawan, tetapi juga dimintai oleh masyarakat, maksud saya dimintai oleh Pemda untuk berpartisipasi. Seperti di Palu, kita lembaga zakat membangun huntara, hunian sementara, membangun masjid, membangun musola, dan seterusnya. Ya, begitu juga di Semeru, kita juga membangun huntara, dimintai oleh Pemda kurang lebih sekitar 2.000 lebih huntara. Nah, di tempat lain seperti di Sumbar yang baru-baru ini terjadi gempa juga demikian. Ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia sedikit demi sedikit akan berkurang. Kalau saya hitung, apabila di Indonesia ini orang miskin antara 26 juta sampai 30 juta, apabila angkatan kerja di Indonesia yang ada dalam data BPS sekitar 130 juta,
manakala setiap bulan rata-rata pendapatan ini 5 juta saja, itu artinya dalam 1 bulan kurang lebih sekitar 650 triliun. Kalau kena kewajiban zakat sebagaimana pendapat Muhammad Ghazali tadi, kurang lebih 5%, yaitu angkanya sekitar 37,5 triliun tiap bulan. Maka kalau orang miskin ini kebutuhannya per bulan 500.000 berdasarkan data BPS ya, per jiwa, maka angkanya antara 14 sampai 15 triliun. Nah, ini tentu sebagai satu bukti bahwa negara yang tangguh itu bebas dari kemiskinan. Ya. Nah, kalau zakat ini tumbuh terus, tentu orang-orang miskin akan semakin berkurang. Jadi ini yang menjadi catatan kenapa teman-teman Lazismu secara nasional mengangkat tema ini. Diharapkan kesadaran masyarakat, kesadaran umat Islam, baik di kalangan internal Perserikatan Muhammadiyah ataupun umat Islam pada umumnya, ayo kita sama-sama menjelaskan, mengedukasi kepada masyarakat bahwa zakat ini bagian yang terpenting, dan zakat ini sangat-sangat diharapkan oleh saudara-saudara kita yang miskin agar mereka mampu teratasi kehidupan dunianya. Dan kita ketahui bahwa di dalam surat Ad-Dariyat ayat 19, sesungguhnya zakat ini atau harta yang kita terima ini ada hak bagi orang miskin, baik yang meminta ataupun yang tidak meminta, bahasa saya seperti itu ya. Jadi ini merupakan kewajiban kita. Karena ini merupakan satu kewajiban, sudah barang tentu hendaknya menjadi hal yang kita utamakan. Saya yakin manakala Bapak Ibu berpenghasilan misalnya per bulan 5 juta, kalau kewajiban zakat itu hanya, saya katakan hanya 2,5% per bulan, hanya Rp125.000. Kalau 5% berarti Rp250.000. Saya yakin orang-orang atau kita semua yang berpendapatan 5 juta sudah lebih mengeluarkan infaknya lebih dari 125 juta, bahkan sampai 250, bahkan mungkin sampai 500. Akan tetapi, sudahkah kita ini membayar zakat kita sebagai satu rukun yang tidak boleh ditinggalkan demi untuk kesempurnaan di dalam saya bilang kesempurnaan di dalam keislaman kita. Ini hal penting. Karena itu saya secara pribadi dan mari kita semua ayo saling mengingatkan, saling menguatkan bahwa ini semua adalah bagian daripada kewajiban kita untuk mengajak kebaikan ini, agar nantinya manakala keislaman kita ini sudah sempurna, insya Allah satu saat kita akan dimasukkan oleh Allah di dalam surganya secara bersama-sama. Ini yang harus menjadi kata kunci kita bersama. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa pentingnya zakat ini bagi 8 asnaf yang ada. Bahwa zakat ini adalah sesuatu yang kalau kita melihat terminologinya adalah mensucikan atau tumbuh. Dan dari 8 asnaf ini, 7 asnaf ini bersifat mendesak, ya, bersifat mendesak. Karena itu harus kita laksanakan secepatnya agar
masyarakat yang membutuhkan ini benar-benar mendapatkan haknya sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Satu contoh, orang fakir ini kan apa yang akan dimakan hari ini dan besok tidak tahu. Artinya kebutuhannya sangat mendesak. Orang miskin kalau pendapatannya hari ini hanya cukup untuk makan sekali, tentu dia standarnya makan minimum 2 kali, juga kebutuhannya sangat mendesak. Mu'alaf juga demikian. Mereka ini perlu kita tolong karena rata-rata orang mu'alaf ini mereka akan diasingkan atau dimusuhi oleh keluarganya dan lingkungannya. Jadi kebutuhannya adalah mendesak. Ghorim juga demikian. Orang punya hutang itu sangat-sangat berat. Karena itu butuh pertolongan segera. Ya, dari sini. Begitu juga Ibnu Sabil ataupun amil itu sendiri, ya. Kalau Ibnu Sabil ini kebutuhan untuk biaya pendidikan atau orang yang kesulitan di dalam perjalanan, ini semua sangat mendesak. Nah, inilah yang tadi saya tekankan bahwa mari kita ajarkan umat ini untuk belajar membayar zakat sesuai dengan ketepatan waktu. Ramadan biasanya adalah momentum atau waktu yang waktu yang sangat istimewa karena Allah akan melipat gandakan amal-amal ibadah kita, sehingga masyarakat muslim biasanya berbondong-bondong untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban maupun amalan-amalan yang sunnah. Ini momentum yang sangat baik bagi kita semua untuk meningkatkan amalan kita di bulan Ramadan ini dengan tetap tidak meninggalkan zakat, tetapi juga tetap melakukan infak dan sedekah yang lain yang bersifat sunnah, baik itu kepada keluarga kita, khususnya kepada orang tua, sanak famili kita, ataupun kepada orang-orang fakir miskin. Ini penting bagi kita bersama agar keluarga kita juga benar-benar mendapatkan hak yang sama, gitu ya. Karena esensinya zakat ini tidak boleh kita berikan kepada orang tua kita, istri kita, atau suami kita, pada anak kita, tidak boleh. Karena mereka semua itu ada dalam tanggung jawab kita sendiri. Bapak Ibu rahimakumullah, itulah yang saya sampaikan sedikit ini, mudah-mudahan memberikan satu pelajaran bagi kita bersama bahwa zakat ini suatu syariat yang telah diwajibkan, bahkan ditempatkan sebagai satu rukun di dalam syariat kita, sehingga kewajiban kita untuk menyadarkan umat ini agar zakat ini benar-benar tumbuh. Insya Allah dengan tumbuhnya zakat ini, umat Islam atau orang miskin di Indonesia dengan sendirinya akan berkurang karena lembaga-lembaga zakat mampu memberikan pertolongan baik yang bersifat charity ataupun juga mampu memberikan satu pertumbuhan permodalan bagi orang-orang miskin yang masih mampu untuk melakukan satu pekerjaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengalirkan cinta untuk hamba lainnya yang lebih berhak menerima, seperti sebuli benih padi tumbuh menjelma berlipat kali. Allah menitipkan rezeki yang kan jadi berkah berlimpah untuk sesama. Bersama nasi
beri untuk pergi. Bangun Indonesia